Wa attabihis sayyi'ata hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah hari ini? Ustazah harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari tentang ASEAN. Nah, hari ini selain karakteristik dari negara ASEAN, kita akan mempelajari pendapatan per kapita dari negara-negara ASEAN. Untuk itu, Ustazah akan menjelaskan dulu tujuan dari belajar tentang pendapatan per kapita ASEAN. Nah, pendapatan per kapita yaitu besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Nah, selain itu, tujuan dari kita belajar pendapatan per kapita di sebuah negara yang ada di kawasan ASEAN itu salah satunya untuk mengukur standar dari negara tersebut. Terus yang kedua ada tingkat kesejahteraan dari negara tersebut, masyarakatnya makmur atau tidak, sejahtera atau tidak. Nah, maka dari itu untuk lebih jelasnya lagi, Ustazah mau kalian nonton video pembelajaran berikut ini. Yuk kita nonton sama-sama. Siapa di sini yang masih ingat beberapa negara ASEAN? Ya, benar, ada 11 negara yang tergabung dalam negara ASEAN. Negara ASEAN itu adalah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, hari ini Ustazah mau kita belajar tentang pendapatan per kapita yang didapatkan oleh negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Nah, Ustazah ambil contoh di gambar ini ada Tuan Crab. Kalian pasti tahu kan dan sering nonton film SpongeBob. Kenapa berkaitan dengan Tuan Crab? Ayo coba jawab. Ya, karena berkaitan dengan uang. Tuan Crab kan suka dengan uang. Oke, nah yang pertama itu kita akan membahas negara Brunei Darussalam. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu di sini ada gambar peta dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau yang disebut dengan ASEAN. Pendapatan per kapita Brunei Darussalam dilaporkan sebesar 29.312.819 US dollar pada tahun 2019. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 30.666.620 US dollar untuk tahun 2018. Nah, data tersebut diperbarui setiap tahun dengan rata-rata 15.933.627 US dollar dari tahun 1965 sampai 2019 dengan 55 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 47.776.000. Nah, kalian bingung gak kenapa negara Brunei mendapatkan peringkat kedua dari pendapatan per kapita terbesar di ASEAN? Ternyata Brunei Darussalam merupakan salah satu negara terkaya di benua Asia, di kawasan Asia Tenggara. Negara ini juga merupakan negara terkaya kedua, memiliki tambang gas yang melimpah sehingga sumber daya alam inilah yang menjadi komoditas unggulan yang diekspor ke negara lain. Sektor tambang gas menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara. Pendapatan per kapitanya yaitu sebesar 490,56 juta US dollar. Dari warna benderanya, kira-kira ini negara apa ya? Next, kita masuk ke negara Indonesia. Negara kita tercinta yang sebentar lagi akan ulang tahun, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.
Nah, Indonesia terkenal akan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini didukung oleh iklim tropis dan banyaknya hutan hujan tropis yang membuat keanekaragaman hayati di Indonesia sangat berlimpah. Pendapatan per kapita yaitu sebesar 44,85 juta. Meskipun demikian, hal yang lebih penting adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang harus menjadi salah satu bagian yang terpenting. Lanjut, kita ada negara Malaysia. Perkembangan ekonomi Malaysia dalam beberapa tahun terakhir ini terus menunjukkan grafik peningkatan. Tak heran bahwa negara Malaysia merupakan negara terkaya ketiga di wilayah Asia Tenggara. Pendapatan per kapitanya yaitu sebesar 130,85 juta. Selanjutnya, kita ada negara Thailand. Pendapatan negara Thailand kebanyakan juga berasal dari ekspor produk berteknologi, misalnya komponen elektronik, kendaraan bermotor, dan perangkat listrik, ditambah dengan sektor dan juga pariwisata. Pendapatan per kapitanya yaitu sebesar 83,17 juta. Nah, negara Thailand juga terkenal dengan makanan yang aneh. Next, negara dengan perekonomian termapan, terkaya, dan terbaik pertama di Asia Tenggara adalah Singapura. Bukan hanya itu saja, ternyata Singapura adalah negara kedua terkaya di Asia dan termasuk ke dalam 10 besar negara terkaya di dunia. Pendapatan per kapitanya yaitu sebesar 708,7 juta per tahun. Siapa nih yang udah pernah ke negara Singapura? Ayo tunjuk tangan. Nah, kira-kira setelah mendengar penjelasan dari Ustazah tadi, apa yang muncul dalam pikiran kalian? Mengapa negara-negara tersebut bisa menjadi negara yang mempunyai pendapatan per kapita tertinggi dan mengapa pula bisa mendapatkan negara yang menjadi pendapatan per kapita terendah? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Tentu faktornya banyak ya anak-anak sekalian. Ya, untuk itu pemerintah harus lebih mengenali terlebih dahulu apa yang menjadi kekurangan negaranya, lalu fokus untuk mencapai pertumbuhan dari negaranya tersebut. Dari gambar ini kita dapat melihat kesuksesan sebuah negara. Bukankah sebuah negara yang maju terdapat orang-orang hebat di belakangnya? Maka dari itu teruslah berusaha menjadi yang terbaik. Nah, sekarang Ustazah mau kita sama-sama berpikir kira-kira pendapatan per kapita sebuah negara itu didapatkan dari mana saja sih? Apakah dari tingkat ekonomi, sosial, budaya? Ustazah mau kalian sebutin contohnya satu persatu, baik itu dari bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Baiklah, itu saja pembelajaran hari ini. Ustazah harap kita semua bisa mengambil materi pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker ketika di luar rumah dan rajin mencuci tangan kalian. Untuk itu Ustazah tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.